bilang dikit. Hai, ayo nonton Oma ya. Ayo nonton Oma ya. Malaysia harus lihat kita nih. Asik. Ya, pokoknya lagi lapar. Ada kesempatan nanti Datang rumah boleh? berkunjunglah ke Berkunjung ya. Indonesia. Menepikan curhat tangis Asri Welas, media sosial justru masih terus dihebohkan dengan kabar kedekatan Fuji Utami dengan Aisar Khalid, YouTuber asal Malaysia. Kedekatan keduanya mencuat saat Aisar dengan terbuka melamar Fuji di hadapan Haji Faisal usai dikalahkan oleh Fadli Faisal dalam pertandingan tinju selebritis beberapa waktu lalu. Setelah momen heboh lamaran di atas ring itu, entah disengaja atau tidak, Aisar sempat live bareng dengan Fuji yang justru terlihat salah tingkah. Kalau mau lamar Fuji cukup Pak? Fadli, kita terusin lagi. Mama. Dibentuk dulu. Asik. Asik. Waduh, ada siapa tuh? Ini pada ngerjain gue ya? Halo, salam dulu. Assalamualaikum. Kabar. Halo. Hai semua. Enggak dong, kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu. Dan semoga kita bisa berteman dengan baik berpanjangan. Oke, all the best. Keluarga saya oke aja. Ya, mereka bergantung atas saya juga kan. Keluarga saya jenis yang enggak kisah. Maksudnya kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Ganteng mah ganteng banget. Ya, tinggi, ganteng. Kalau menurut saya sih sama Fuji kayak adik kakak ya. Kayaknya sih buat pertemanan aja. Kalau untuk buat lebih dari berteman sih kayak kurang cocok. Pasca live dengan Fuji, Aisar yang berdarah campuran Malaysia dari sang ibu dan Yordania dari sang ayah, bahkan juga sudah berani bertemu langsung dan ngobrol akrab dengan Mama Fuji hingga sempat menjadi sasaran candaan Nasar. Aisar juga sempat mengajak Mama Fuji untuk joget kekinian bareng berjalan sambil merangkul Haji Faisal serta menggerebek rumah Fadli. Lantas, apa kata Fadli tentang kabar kedekatan Aisar dengan Fuji? Assalamualaikum. Saya aja. Selamat pagi. Saya hari ini udah makan? Udah. Rendang semua udah makan? Belum makan. How are you? How are you today? Good? Alhamdulillah. Kawin aja. Bilang dikit. Hai, ayo nonton Oma ya. Ayo nonton Oma ya. Malaysia harus lihat kita nih. Asik. Ya, pokoknya lagi lapar. Ada kesempatan nanti Datang rumah boleh? berkunjunglah ke Berkunjung ya. Indonesia. Cuman maksud gue adalah adik gue tuh ngomong aneh ya karena berbagai alasan. Karena ada story, Bay. Story atau apa? Nggak tahu. Bukan. Iya, maksudnya adik gue ngomong aneh ke temennya itu ya kayak soal curhat ya aneh lah si Aisar soalnya kayak udah bilang kayak gitu. Kayak nggak, maksudnya kan si temen itu ngomong aneh ya, si adik gue menimpa emang aneh. Ya emang anehnya itu ya karena hal-hal tersebut. Karena ada banyak hal kayak misalnya kayak Aisar chatnya nggak intens tapi kayak ngejar-ngejar banget di apa namanya di publik kayak bro, gitu. Ini jujur ya, aku jujur. Aku kan baru kenal sama adik kamu kan. Ada chat dikit-dikit. Cuma jujur aku bukan mau apa, cuma aku nggak mau terlalu ganggu dia. Iya. Ya bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut.
Tidaklah, tadi pertama kali juga ya jumpa yang benar-benaran. Jadi ya mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita nggak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi ya, yang satu 190, yang satu 150-an gitu ya. Lucu aja sih. Kan kalau misalkan Indonesia emang love couple gitu kan, terus kayak di JJ-JJ-in gitu di TikTok, ya lucu sih. Pokoknya apapun itu aku akan selalu support, yang penting Fuji bahagia. Iya, udah dekat sama keluarganya juga sih. Juga kan Kak Kaisar kan juga main ke rumahnya Kak Fuji juga. Mudah-mudahan Kak Fuji sama Kak Kaisar jodoh dan juga langgeng. Semenjak putus dari Thorik Halilintar yang kemudian menikah dengan Aliyah Mas Said, Fuji memang belum lagi menjalin hubungan serius dengan pria lain meski sempat dijodohkan dengan El Rumi dan juga disebut-sebut netizen sempat bertemu Asnawi Mangku Alam. Lalu bagaimana dengan kedekatan Fuji dengan Aisar kini? Benarkah mereka berpacaran atau hanya demi popularitas? Tahun 2025. Semoga, tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, ya, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman sama pasangannya, jadinya aku kayak FOMO aja sih, pengen punya pasangan. Tapi kalau misalnya teman aku lagi nggak pacaran, teman aku nggak FOMO, jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih sebenarnya ini apa pengen FOMO, apa karena FOMO aja. yang buat aku mungkin karena dia tahu lah, dia orang yang nampak comel dan dia comel itu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras. Ya pastilah, hal baik lah pastilah. Kalau semuanya itu untuk kebaikan, saya sangat mensupport saya. Satu titik terendahku ini dia nih. Tapi saya yakin saya bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Banyak di luar sana juga jadi single mom. Single mom sangat berat. Saya juga tahu itu. Beralih dari timnas Garuda yang tetap optimis melaju ke semifinal Piala AFF, pemirsa silat RCTI selanjutnya menyongsong penghujung tahun 2024, ada yang berubah drastis penuh kejutan dari sosok seorang Asri Welas. Bagaimana tidak, menghadapi proses perceraian dengan Gali Ridho Raharja, Asri mengalami penurunan berat badan drastis dari 86 kg kini menjadi hanya 52 kg. Mengalami penurunan berat badan sampai 31 kg sontak. Perubahan Asri ini pun menjulangkan teka-teki. Menghadapi sidang perceraian, mungkinkah Asri diguncang stres hingga mengalami penurunan berat badan drastis? Yang pasti, Asri mengaku memang membutuhkan aksi untuk melepaskan stres. Dan caranya pun mengejutkan. Alih-alih memilih cara merana dan galau, Asri justru memilih olahraga Zumba untuk melepaskan stresnya. Pasalnya, lewat olahraga yang energik, menggabungkan gerakan dance hingga berteriak-teriak tersebut, Asri Welas merasa bisa melepaskan stres lewat teriakan-teriakan yang otomatis keluar ketika melakukan gerakan demi gerakan senam Zumba. Dan inilah liputan eksklusif Tim Silet. Hai pemirsa Silet, apa kabar? Baik semua? Hari ini aku mau berzumba, bener? Yes. Yang penting happy. Pemirsa Silet, let's go. Nggak sabar mau lihat gimana keseruannya. Kita bareng 850 sampai 1000 orang di dalam. Wah, seru kita teriak-teriak sama ya. Kita rilis stres ya. Karena dia suasana positif dan energinya banyak sehingga mengeluarkan itu tadi ya teriak-teriak. Wah, full of energy. Jadi apa yang mungkin kayak stres, terus juga pikiran yang nggak penting-penting. Kadang-kadang kita perlu mengeluarkan, namanya hidup.
Ya, berteriak memang menjadi salah satu cara pelepas stres yang ampuh bagi sebagian orang. Termasuk pula artis Asri Welas. Bahkan di antara ratusan para peserta senam Zumba, Asri Welas tertangkap kamera tim silat paling semangat melakukan gerakan demi gerakan Zumba sambil berteriak keras dan energik. Tak banyak yang tahu, ketika turun dari panggung instruktur Zumba, Asri Welas justru secara eksklusif kepada tim silat menumpahkan tangis isi hatinya yang memang sedang menahan beban sedih tak terkira. Bahkan, Asri mengaku bahwa dirinya sedang berada di titik terendah hidupnya. Karena tak pernah terlintas dalam benak Asri jika 17 tahun pernikahannya bakal diguncang proses perceraian. Yang ironisnya membuat Asri harus siap menghadapi ketakutan dalam hidupnya, yaitu menjadi single mom. Maka inilah curhat tangis Asri Welas. Ya, salah satu titik terendahku ini dia nih. Salah satu titik terendahku ini dia nih. Salah satu titik terendahku, aku rasa bercerai. Aku rasa bercerai. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau di dunia ini. Pernikahan selesai gak ada yang mau. Saya pun gak mau rasanya. Iya, tapi ternyata hidupku tidak sesempurna itu. Ya, jadi hidupku penuh warna-warni. Ya aku nangis. Kadang aku ketawa. Aku harus sehat. Ketika aku sedih, ya nangis gak apa-apa. Tapi saya yakin saya bisa menghadapi hidup ini dengan baik. Banyak di luar sana juga jadi single mom. Single mom sangat berat. Saya juga tahu itu. Tapi saya harus lalui itu dan nggak bisa lagi gitu. Jadi ya saya harus hadapi itu. Mudah-mudahan saya terus kuat, saya terus sehat, saya terus punya rezeki buat anak-anak. Ada masa-masa di mana manusia mencoba, misalnya mencoba mempertahankan, tapi kok semakin dipertahankan, ya, terus tiba-tiba oh berarti Allah memang sudah menakdirkan saya seperti ini. Ya sudah, kalau memang sudah dari Allah, qadarullohnya ya saya terima aja. Ya, tak ada wanita yang menikah dan bercita-cita untuk bercerai saat membina rumah tangga. Ketika Asri justru bulat untuk bercerai, sontak tanda tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan 17 tahun rumah tangganya sehingga Asri mantap untuk bercerai bahkan tanpa ada kata kemungkinan rujuk? Uniknya, jawaban Asri Welas pun bahkan mengulik teka-teki. Pasalnya Asri mengulik peristiwa yang seharusnya tidak terjadi tapi justru terjadi dalam rumah tangganya hingga membuat pernikahannya dengan Galih tak lagi bisa diperbaiki hingga sudah pisah rumah bak ranting yang sudah terlanjur patah. Yang tidak semestinya sudah terjadi gitu. Jadi ya kayak ranting kayak udah patah. Kalau diperbaiki atau di lem atau di apapun tetap masih ada bekasnya kan. Nah, bekas itu yang mungkin tidak bisa hilang gitu di 4-5 tahun ini, sehingga itu yang membuat saya memutuskan untuk tidak bisa melanjutkannya lagi gitu. Tidak bisa melanjutkannya lagi. Jadi pada saat sebelum sepakat pasti ada dong yang namanya pembicaraan, diskusi. Tapi di tengah sama psikolog juga, tapi kan endingnya kita yang mutusin. Dan setelah kita berpikir ulang, ya akhirnya kita putusin, oke kita akhiri saja untuk kebaikan bersama. Bulat untuk bercerai, ironisnya kini Asri Welas pun dikabarkan bakal merayakan pergantian tahun 2024 menuju tahun baru 2025 dengan status baru yang menusuk sedih. Yang sontak saja, lagi-lagi mengulik air mata sedih ibu dari 3 anak tersebut. Bagaimana tidak jika banyak orang yang merayakan momen tahun baru dengan liburan mewah lengkap dengan gegap gempita khas pesta tahun baru, Asri Welas justru berbeda 180 derajat.
Asri justru menyambut momen tahun baru dengan status baru sebagai single mom, lengkap dengan kerja keras yang tak mudah. Karena Asri harus bersiap membesarkan 3 orang anaknya sendiri sebagai single mom, sehingga harus sering ditelan sedih ketika harus meninggalkan anak-anaknya. Sidang aku sepertinya tinggal 1 kali sidang lagi untuk keputusan. Sepertinya Asri juga Mas Gali sepakat untuk tetap berpisah. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang, apa yang saya pilih, bukannya tidak ada alasan, sangat ada alasan yang jelas. Itu sangat ada sesuatu hal yang sangat membuat tidak sepaham begitu. Gak ada yang mulus dalam dunia ini. Jadi saya pengennya terus sama anak-anak saya, tapi saya harus kerja keras untuk semua cita-cita. Bukan tanpa alasan jika Asri Welas bahkan sampai banjir air mata ketika harus meninggalkan ketiga anaknya ke Amerika Serikat demi mengais rezeki. Sebagai ibu, Asri dikenal sebagai ibu yang sangat perhatian dan mengutamakan anak. Buktinya, di tengah badai proses perceraiannya ketika anak sulungnya mendadak jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit, Asri menjadi orang terdepan yang selalu mengawal anaknya di rumah sakit. Termasuk juga saat dulu kondisi anak kedua yang sempat mengidap katarak kongenital saat bayi, Asri selalu mendampingi anaknya hingga bisa sembuh. Karena sejatinya pasangan hidup bisa datang dan pergi meninggalkan status mantan. Tapi tak ada status mantan di antara orang tua dan anaknya di dunia ini. Mencari rezeki sampai ke Amerika Serikat hingga meninggalkan anak-anak, mungkinkah nafkah anak 30 juta yang bakal diberikan setiap bulan oleh Gali tidak cukup? Rasanya berat untuk anak-anak udah pasti. Tapi anak saya semua laki-laki. Saya juga cerita terus soal hidup, soal kerja keras. Ibunya kerjanya banyak banget. Saya kerja keras dalam banyak hal. Mas Ibam, Mas Ibran, Mas Ibrar, Mami minta maaf harus melakukan ini nih. Tapi Mami sama Papi tetap jadi orang tua Ibam, Ibran, Ibrar. Mami sama Papi terus tanggung jawab untuk Ibam, Ibran sukses di dunia, bismillah sukses di akhirat nanti. 2024 adalah tahun yang penuh kejutan buat Asri Welas. Semoga 2025 tahun yang sangat mengesankan buat Asri Welas.